Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, wabil khusus Bapak Arianto beserta Ibu, dan lebih khusus lagi kepada Ananda Arindu Chandra Winata yang kita sering panggil dengan Mas Edu, yang malam ini sudah hasil bahagia karena insya Allah besok tanggal 8 hari Ahad pagi akan melangsungkan pernikahan dengan gadis pilihannya yang bernama Widya Nur Astria. Tentu saja malam ini kita diundang oleh Bapak Arianto beserta Ibu, tidak lain adalah untuk mendoakan Mas Edu dan Mbak Widya yang akan menikah pada tanggal 8 Maret besok Ahad itu. Pernikahannya berlangsung lancar, tidak ada masalah apapun. Amin. Mudah-mudahan pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan keluarga yang dibinanya nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kita mempunyai keturunan yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan juga diberi rezeki yang banyak, halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, belum lama, beberapa waktu yang lalu, ketika memberikan tausiah pernikahan di tempat Bapak Haji Utaroko, saya menyampaikan resep agar keluarga yang kita bina itu menjadi keluarga yang bahagia. Ibu-ibu ada yang hadir Bu waktu itu Bu? Masih ingat Bu isinya? Bapak-bapak ada yang hadir Pak? Ada banyak. Masih ingat isinya? Lupa. Saya ulang sedikit ya. Dalam salah satu hadis Rasulullah menyatakan kalau orang itu bahagia hidupnya, di antara tandanya itu dia memiliki istri yang sholihah. Masih ingat ya? Masih. Yang kedua, diberi anak keturunan yang soleh-soleh. Masih ingat? Masih. Yang ketiga, pergaulannya dengan orang yang baik-baik, orang-orang yang saleh. Dan yang keempat, rizkinya itu di negerinya sendiri, tidak di negeri orang. Nah, dalam kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan juga resep keluarga bahagia, tetapi dari hadis yang lain, yang berbeda dengan yang sudah saya sampaikan di tempatnya Ibu Hajah dan Bapak Haji Kuntaroko beberapa waktu yang lalu. Dan di dalam hadis ini
Nabi memberikan resep tidak hanya 4 tapi 5. Dan yang 5 itu berbeda semua dengan yang 4 tadi. Jadi berarti syaratnya ada 9 jadinya ya. Yang 4 tadi itu ditambah yang 5 ini. Nah yang 5 itu apa? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan," apabila Allah itu menghendaki anggota keluarga itu baik, bahagia, ada 5 hal yang Allah akan berikan kepada keluarga itu. Yang pertama adalah faqahahum fiddin. Allah akan memberikan orientasi keagamaan yang kuat terhadap anggota keluarga yang bersangkutan. Memang kalau dari segi bahasa itu sekedar hanya memahamkan agama, tetapi sekali lagi saya lebih menerjemahkannya sebagai memiliki orientasi keagamaan yang kuat. Maksudnya apa? Ya orang itu tidak hanya sekedar paham agama, punya ilmu agama, tetapi juga menyangkut hal-hal yang lain yang terkait dengan keberagamaan. Sebab yang namanya pengetahuan agama itu hanya merupakan bagian kecil saja dari keberagamaan seorang secara lengkap. Kalau kita misalnya pernah belajar tentang psikologi agama, keberagamaan itu setidaknya diwujudkan dalam 5 hal. Ada yang terkait dengan keyakinan, keimanan, lalu terkait dengan pengetahuan, lalu terkait dengan pengamalan, lalu terkait juga dengan konsekuensi dari keyakinan, pengamalan, dan pengetahuannya itu, sehingga lengkap itu keberagamaan itu. Sebab dalam kenyataannya orang ada yang pengetahuan agamanya baik, tetapi kelakuannya kok ya tidak baik, ya tidak sesuai dengan pemahaman tentang agamanya itu. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Tetapi bagaimana juga memang yang namanya keberagaman itu yang banyak aspeknya tadi itu ya memang mau tidak mau berangkat dari pemahaman yang baik, ilmu yang baik tentang agama. Dasarnya itu memang. Oleh karena itu ya tadi itu. Jadi salah satu yang menjadikan keluarga itu baik, bahagia itu kalau dia memiliki pemahaman keagamaan dan orientasi keagamaan yang baik. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu-ibu, kenapa Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya itu memerintahkan kepada kita di dalam hal memilih jodoh itu pertimbangan utamanya ya agama itu. Saya masih ingat dulu pernah menyampaikan ceramah itu di dalamnya Pak Wahyama ketika Mas Bayu menikah dulu. Memang Nabi menyebut ya pada umumnya orang itu menikahi wanita itu karena kecantikannya, karena nasabnya, karena hartanya, dan karena agamanya. Tetapi Nabi kemudian memberikan catatan, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Tolong betul-betul perhatikan, bahkan
pegang kuat itu terkait dengan yang persoalan agama itu. Dan kalau agama itu baik, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Dan kamu tidak akan celaka. Itu jaminan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kenapa ini agama menjadi penting? Ya, karena yang namanya perjalanan hidup berkeluarga itu panjang, berliku-liku, sehingga butuh panduan, butuh tuntunan. Dan suatu ketika di dalam kehidupan rumah tangga itu juga bisa jadi terjadi persoalan, masalah, konflik. Nah ini kalau kita punya tuntunan, kalau seandainya ada masalah, ada konflik, kembalinya kemana? Ke agama, ada pegangannya. Melenceng, kembali lagi ke agama. Nah kalau sudah seperti itu, insya Allah tadi itu dalam keluarga itu menjadi baik, bahagia. Nah mungkin bapak dan ibu-ibu lalu introspeksi diri, waduh lah kalau begitu kita bagaimana ini Pak? Kok nyatanya sudah terlanjur tua, ya. Pengetahuan agamanya ya ngumpas-pasan gitu ya. Nah dalam hal ini saya kira tidak ada waktu terlambat. Jadi ini nasihat ini tidak hanya untuk Mas Edu ya. Ini untuk kita semuanya. Tidak ada waktu terlambat. Oleh karena itu ya mulai sekarang setidak-tidaknya mari kita kemudian mencoba kembali kepada agama itu. Dan mencoba memahami agama dan mencoba mengamalkan agama. Dan alhamdulillah saya kira di masyarakat kita ini kita bersyukur ya, pengajian di mana-mana sehingga kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mau datang ke pengajian itu berarti sudah menunjukkan ada keinginan, ada kemauan untuk berorientasi dalam hidup ini dengan agama. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah keluarga yang kita bangun akan menjadi keluarga yang bahagia. Amin ya Rabbal alamin. Wah, ini baru satu kok sudah 20 menit bisa 2 jam nanti. Tapi tidak apa-apa, ini acaranya pengajian memang. Lalu yang kedua, Pak dari Ibu serta Mas Edo yang saya hormati. Yang kedua adalah wawak koro sohiruhum kabirohum. Kalau Allah itu menghendaki sebuah keluarga itu bahagia, baik, maka di dalam keluarga itu akan diberikan oleh Allah suatu situasi di mana yang muda menghormati yang tua. Tentu saja ini ya, kalau dalam konteks hadis yang lain ada kebalikannya. Yang tua menyayangi yang muda. Nah kalau dalam keluarga yang muda bisa menyayangi yang tua, ini juga lagi-lagi insya Allah keluarga itu akan bahagia, keluarga itu akan baik. Yang muda dan yang tua itu bisa dalam konteks anak dengan orang tua, dengan bapak, dengan ibu. Kalau anak di dalam sebuah keluarga itu menghormati orang tuanya, diperintahke ya manut ya. Itu ya rasanya mesti dalam keluarga itu ya baik itu, bahagia itu. Tapi kalau coba misalnya yang muda nggak menghormati yang tua, diperintahke ya bangkang, nggak nurut, itu rasanya ya menimbulkan persoalan dalam keluarga. Nah oleh karena itu penghormatan dari yang muda kepada yang tua ini
Oh, luar biasa dampaknya dalam kehidupan keluarga. Adik menghormati kakaknya. Ini penting ini. Kalau adik menghormati kakak, kakak menyayangi adik, oh itu sudah menunjukkan sebuah kebaikan keluarga. Itu berarti tandanya kira-kira yo di dalam keluarga itu rukun, nyaman, bahagia. Coba kalau misalnya dalam keluarga kok adine ya belas ora ngurmati masih, ya toh. Masih ya belas ora nyayangi adine. Kira-kira gimana itu kondisinya? Tidak nyaman dalam keluarga. Kira-kira ya wis apa namanya? Ya congkrah begitu kira-kira keluarga itu. Tidak rukun. Nah, apalagi kalau ketidakrukunan ini sampai kemudian berlanjut, ya. Wah, Masya Allah, ya. Naudzubillah min dzalik, dan itu sering terjadi loh. Dalam keluarga kakak beradik tidak rukun itu ada, betul Bu ya? Ada enggak Bu? Ada. Kalau wong liya iso rukun, iso apik, menghormati. Nah, kalau ustadznya menghormatinya bukan main, itu baik juga. Tapi dengan kakaknya enggak. Wah, ini ada enggak beres itu. Dan nuwun sewu, biasanya kalau keluarga enggak rukun itu biasanya karena apa kadang-kadang? Sok tengkar, sok konflik itu karena apa ini? Karena apa Bu? Apa Bu biasanya? Warisan, harta ya? Ya, itu bisa jadi. Tapi sebenarnya kalau kita mau meneliti lebih jauh, ya, bisa jadi yang menyebabkan anak-anak kita tidak rukun, ya, atau sebuah keluarga tidak rukun, itu ya model pendidikan yang diserahkan oleh orang tuanya. Orang tua itu bisa jadi memang tidak mendidik anaknya untuk saling menghormati, tidak mendidik anaknya untuk rukun. Dan itu seringkali kadang-kadang tidak disadari. Nuwun sewu, kadang-kadang tidak disadari. Karena apa? Karena yang namanya kecintaan orang tua pada anak itu yang meskipun sama-sama cintanya, sama-sama sayangnya, tapi kira-kira iso podo kabeh sama semua ndak Bu kira-kira? Nyatanya tidak. Karena apa? Anak kita karena ya berbeda-beda. Ono sing pancen luwih ayu, luwih ganteng, luwih pinter, luwih nurut. Nah, perlakuan kita ini kadang-kadang juga berbeda dengan anak kita ini. Dalam kata lain tidak adil sok-sok. Nah, ketika hal itu diteruskan, itu kadang-kadang bisa membekas dalam diri si anak itu, lalu kemudian nuwun sewu bisa menjadikan anak kita itu lalu ya tadi itu tumbuh rasa cemburu, rasa jengkel dengan saudaranya sendiri. Nah, ini yang barangkali mungkin perlu kita perhatikan dalam mendidik anak itu agar supaya yang namanya anak kita itu jangan sampai merasa kemudian dibedakan oleh kita sendiri. Nuwun sewu bapak-bapak dan ibu-ibu, kita itu kan ya sok-sok ya salah nggak sengaja itu sok banding-bandingkan anak kita sendiri. Kowe kok ora kaya masmu, apa kowe kok kaya ora kaya adikmu. Lho kira-kira dibanding-bandingin itu seneng apa enggak? Enggak seneng, sering. Nah, seperti itu yang kadang-kadang sok membuat nuwun sewu anak kita itu salah tidak kita sadari tumbuh menjadi orang yang dengan saudaranya sendiri itu menjadi ada rasa dendam, rasa cemburu, rasa jengkel. Nah, ini yang harus diperhatikan betul nanti Mas Edu kalau menjadi anak ya. Jadi ini masalah hal yang sepele tapi tidak kita sadari seringkali terjadi. Pokoknya kalau dibanding-bandingin itu orang enak dibanding-bandingin. Nah, kebetulan sing dibandingin ini kita pada posisi yang unggul ya mesam-mesam gitu. Wah, yo ya aku pancen apik. Lah sing ketibaan sing ora kepenak mesti
jengkel itu, mesti nggak suka itu. Betul nggak Bu? Nah, ini yang saya kira harus diperhatikan. Nah, intinya sekali lagi kembali pada pokok persoalan tadi, hendaknya kalau kita ingin keluarga kita itu bahagia baik, ditumbuhkan rasa saling menghormati, saling menyayangi, terutama yang muda menghormati yang tua. Ini Bapak dan Ibu-ibu. Kemudian yang ketiga itu wa razaqahumur rifqa fi ma'isyatihim. Kalau keluarga itu digendaki oleh Allah baik, Allah memberikan ar-rifqa itu kelembutan, kasih sayang, apalagi ya, kedamaian bisa ya di dalam kehidupan keluarga itu. Nah, kalau kelembutan, kasih sayang, kedamaian itu di dalam keluarga ada, ya berarti sebaliknya yang namanya kekerasan, yang namanya tindakan yang kasar itu ya tidak muncul dalam keluarga itu. Dan kalau keluarga bisa seperti itu, itu juga akan menjadikan kita di dalam sebuah keluarga itu menjadi bahagia dan baik. Bapak dan Ibu-ibu, terkait dengan sifat lembut itu sendiri, kita semua tahu Rasulullah itu Masya Allah, sifatnya luar biasa lembut, dan itu disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran yang kira-kira sebulan yang lalu saya bahas di masjid itu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Dengan rahmat Allah lah, hai Muhammad, engkau memiliki kelembutan. Dan dengan kelembutan Nabi itulah maka kemudian dakwah Nabi berhasil bisa mengajak masyarakat Quraisy menjadi Muslim. Hatta terhadap orang yang paling kasar, paling keras, paling benci dengan Nabi sekalipun, Nabi tetap bersikap lembut. Nah, dalam ayat itu menunjukkan kalau sekiranya kamu itu bersifat keras dan kasar, baik dalam ucapan maupun tindakan, ya tentu saja orang pada lari dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelembutan itu memang betul-betul dibutuhkan dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan berkeluarga. Nah, dengan kelembutan itulah lalu kemudian tercipta kedamaian, kasih sayang, bukan tindak kekerasan tadi itu. Menurut saya, Bu, Bapak dan Ibu-ibu, bahwa di dalam rumah tangga itu suatu ketika terjadi persoalan, iya. Tidak mungkin dalam rumah tangga kok tidak pernah ada persoalan. Itu omong kosong. Apalagi kita, Nabi sendiri saja itu rumah tangganya juga pernah ada persoalan, pernah ada konflik, dan itu direkam dalam Al-Quran. Tetapi yang harus kita ingat, konflik itu jangan sampai kemudian menimbulkan kekerasan. Dalam studi konflik itu, nuwun sewu, ini sedikit saja, dibedakan antara apa yang disebut dengan konflik dan kekerasan itu. Kalau konflik itu sekedar berbeda tujuan, ya, atau keinginan, itu sudah bisa disebut konflik sebenarnya. Dalam rumah tangga sederhana misalnya, ya kalau saya misalnya dengan istri saya itu masalah makan aja itu konflik itu. Jalan-jalan
saya kepingin makan senengannya itu yang bangsane apa ya, bangsane mangut, ya. Bangsane gule, ya. Apalagi gule kalau yang sampai santannya kental nyemok-nyemok gitu, waduh. Wah, seneng. Mantap ya Pak ya. Tengkleng, ya, itu sate. Ibunya seneng aja yang pecel, bangsane gitu, gadu-gadu gitu. Loh ini sudah konflik tuh. Ya. Nah itu ya diselesaikan dengan cara yang baik, jangan tadi kekerasan. Ya diselesaikan, ya bisa misalnya dengan cara ya sudah sekarang makan gulai, besok makan gado-gado, selesai kan? Atau bahkan nuwun sewu, ini ya sering terjadi itu, tidak hanya sekali 2 kali. Ya, kalau misalnya di Poncol itu ya, itu kan ada pecel koyor sama sebelahnya itu gado-gado itu. Itu ibunya masuk di gado-gado, saya masuk di pecel koyor. Ya nggak apa-apa. Kalau di Simpang 5 itu saya pernah diajak Pak Ayono ke tempat Gajah Mada Gudeg itu Pak, salahnya non. Ibunya masuk di Yusri, saya masuk di Gajah Mada, ya apa-apa. Tapi kalau seandainya misalnya kemudian saya ngancam istri saya, loh kalau tidak mau makan di Gajah Mada, kita ningku bengi tak, nah misalnya, ya, bisa, terserah ditafsirkan sendiri bisa. Loh itu sudah kekerasan itu, kalau sudah mengancam, meskipun itu hanya kekerasan verbal, hanya berupa ucapan. Ya. Apa meneh kalau sampai nara dilemakan apa kalian tak antemi ya tambah meneh misalnya itu sudah kekerasan. Nah di sini ya, jadi ini sudah kekerasan. Dan kekerasan itu bentuknya macam-macam, ada kekerasan psikis ya. Orang di Paidu sudah kekerasan, Paidu orang ini. Jadi kita itu biasanya sudah sering hidup dengan kekerasan sebenarnya. Maidu itu sudah kekerasan. Yang ini dengan ucapan itu sudah kekerasan, apalagi sampai dengan tindakan. Nah itu dalam sebuah keluarga mestinya tidak terjadi. Nah memang yang harus kita pahami, Al-Quran itu agama yang realistis. Ya. Bukan berarti kok tidak boleh sama sekali. Dalam kasus tertentu nyatanya Islam juga membolehkan. Ya. Yang memang ada alasannya, dan itu alasannya syar'i sifatnya. Al-Quran misalnya, loh kenapa membolehkan memukul anak? Kalau anak itu diajari sholat sampai umur 10 tahun masih belum mau sholat. Loh itu kan berarti membolehkan membolehkan kekerasan. Tapi kekerasan di situ, kekerasan dalam pengertian untuk mendidik. Bukan kekerasan dalam pengertian untuk melampiaskan kemarahan. Nah ini bedanya. Boleh memukul istri kalau istri itu lusus, ya, apa namanya, membangkang. Itu tadi pukulan sudah bukan pukul yang menimbulkan sampai membahayakan, pukulan pendidikan dan tidak membahayakan sama sekali. Nabi juga nyatanya juga perang, itu kan kekerasan juga. Diizinkan tapi dalam kasus yang sangat tertentu dan itu dibatasi, diatur sedemikian. Tapi intinya adalah supaya meninggalkan kekerasan dan menuju kepada kedamaian. Nah, kedamaian itu sendiri, kalau kita berbicara dalam studi konflik itu, ada yang dibedakan dengan damai dalam pengertian negatif dan damai dalam pengertian positif. Mungkin kita tidak paham itu, tapi itulah kenyataannya. Damai secara negatif itu ketika tidak ada cekcok, ketika tidak ada konflik, ketika tidak ada perang, ketika tidak ada pertengkaran, itu sudah damai. Damai dalam pengertian negatif. Tapi kalau damai dalam pengertian positif itu adalah teraktualisasinya kehidupan secara baik, itu baru damai dalam pengertian yang positif. Hidupnya cukup, sejahtera, lahir batin, itu damai dalam pengertian yang
positif. Nuwun sewu, negara aman, tidak ada perang, tidak ada konflik. Tapi rakyatnya demura mangan misalnya. Damai enggak itu? Secara negatif sudah damai, tapi secara positif tidak damai. Dalam keluarga sudah begitu. Kalau keluarga itu kok misalnya nuwun sewu sudah tidak ada cekcok, tidak ada pertengkaran, tidak ada konflik, itu sudah damai. Tapi itu damai dalam pengertian yang negatif. Tapi kalau misalnya tidak ada cekcok, tidak ada pertengkaran, tidak ada apa, tapi kok secara misalnya ekonomis, ya, makan saja susah, anak-anaknya tidak ada yang sekolah, itu tidak damai namanya secara positif. Nah, yang kita kehendaki tentu saja keluarga itu terbebas dari konflik, dari kekerasan, tapi sekaligus juga damai dalam pengertian yang negatif sekaligus positif. Nah, kalau sudah seperti itu, wah, insya Allah ya sangat bahagia keluarga itu. Tidak ada konflik, tidak ada kekerasan, tidak ada pertengkaran. Secara ekonomi sejahtera, secara batin sejahtera, ya, anak-anaknya baik-baik, pendidikannya baik-baik, wah, baik sekali, bahagia sekali. Ini yang ketiga. Yang keempat, wal qasda fi nafaqatihim. Keluarga itu apabila dikehendaki oleh Allah menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang baik, itu di dalam nafkahnya itu sederhana. Sederhana di sini maksudnya itu tengah-tengah, tidak berlebihan. Nah, ini ajaran Islam, Bapak dan Ibu. Ajaran Islam itu dalam segala hal sebenarnya, tidak hanya dalam masalah nafkah. Itu justru yang dikehendaki itu adalah kesederhanaan itu, pertengahan itu, tidak boleh berlebihan. Berlebihan itu juga dua, berlebihan dalam pengertian negatif, berlebihan dalam pengertian positif. Dalam pengertian begini maksud saya, berlebihan boros, ada yang berlebihan kikir, kurang. Ya. Ini tidak baik sama-sama. Nah, Islam itu mengajarkan pertengahan, sederhana itu pertengahan. Lomo, blobo itu pertengahan. Dermawan itu pertengahan. Jadi mungkin selama ini kita memahaminya salah. Dikiranya yang namanya lawannya apa? Kikir itu dermawan, lomo. Bukan. Kikir itu lawannya boros. Pertengahan antara boros dan kikir itulah dermawan itu, sederhana di dalam memberikan nafkah. Nah, memang persoalan kesederhanaan ini relatif, tergantung dari masing-masing kondisi kita sendiri. Tapi intinya saya kira kita ngerti lah bagaimana yang tengah-tengah itu. Ya. Orang itu kan kadang-kadang ada yang royal sekali. Bisa jadi apa yang kemudian kita bahasakan besar pasak daripada tiang itu. Tapi ada juga yang meditnya itu bukan main. Jangan-jangan begitu ya wakeh, tapi oleh nafkah bojone yo. Ya. Medit banget gitu. Jadi apa jenenge duit itu digenggam terus begitu kira-kira. Tidak boleh juga. Jadi intinya tengah-tengah. Nah, kalau punya lebih ya tidak harus diberikan semua, kan bisa ditabung, bahkan kalau perlu bisa di-share, dibagi dengan orang lain. Itu ajaran Islam seperti itu. Ya, jadi pertengahan ini penting, ya, penting. Karena seringkali orang itu terjebak di dalam ekstrim tadi, ekstrim boros atau ekstrim kikir, medit. Nah, yang dikehendaki Islam adalah yang tengah-tengah tadi. Kalau dalam keluarga, kok kita itu dalam nafkahnya bisa tengah-tengah tadi, tidak boros, tapi tidak kikir, insya Allah juga keluarga itu akan menjadi keluarga yang baik. Baik untuk keluarga sendiri maupun juga untuk lingkungannya. Sebab yang merasakan kikir dan boros itu kadang-kadang bukan kita, tapi tetangga kita, orang-orang yang berhubungan dengan kita. Nah, yang terakhir, sudah nomor 5, adalah
wa absara uyubahum wa yatubu minha. Kalau Allah itu menghendaki sebuah keluarga itu baik, anggota keluarga itu baik, maka Allah akan menunjukkan kepada orang itu cacatnya, kekurangannya, kesalahannya. Yang dengan ditunjukkan cacat, kekurangan, kesalahan itu lalu dia bisa bertaubat, memperbaiki cacat dan kekurangan serta kesalahannya. Nuwun sewu Bapak dan Ibu-ibu, ini hal yang luar biasa saya kira. Allah memberikan yang seperti itu. Karena apa? Karena pada umumnya orang, nuwun sewu ya ini ya, nuwun sewu, itu untuk melihat bahwa dirinya ada yang kurang, ada yang cacat, ada yang salah, itu susahnya bukan main. Betul atau betul itu? Betul. Ya. Apalagi kalau cacat atau kekurangan itu kurang yang bersifat rohaninya. Nah cacatnya itu cacat fisik gampang. Nuwun sewu, kalau nuwun sewu ya misalnya, kalau di pipi kita itu ada luka, ya misalnya bekas jahitan itu, cacat itu misalnya ya. Kalau kita ngaca di cermin aja sudah otomatis langsung kelihatan gampang. Ya. Kalau kakinya sakit seperti saya itu ya kelihatan jalannya mesti rojo keser-keser gitu kan ya misalnya. Ya, kelihatan sekali. Ya. Kalau perutnya sakit ya kelihatan mesti nguling-nguling. Ya. Kalau punggungnya misalnya gatal mesti garuk-garuk, kelihatan sekali itu. Kalau cacatnya fisik, kekurangannya fisik, sakitnya fisik. Tapi kalau sakitnya sakit hati, sakit hati bukan sakit hati yang sakitnya itu di sini bukan ya, itu ya. Ini penyakit hati itu susahnya bukan main kita itu. Malah yang sering tahu, yang tahu duluan bukan kita, malah orang lain. Nuwun sewu Bapak dan Ibu. Kalau kita kikir itu, kalau kita medit itu, kita biasanya nggak merasa kalau kita tuh kikir. Saya ngerti nak kikir sapa? Tonggone kancane. Tonggone kancane. Iki rak jajan ora tahu apa jenenge? Berinisiatif bayari mesti nunggu ae. Koncone ini sing ngerti. Tapi yang bersangkutan itu enggak sadar itu ya, enggak sadar. Ya. Misalnya. Nah di sini ya. Jadi kalau kita takabur itu yang ngerti bukan kita ya rumah sana ya biasa-biasa wae. Tapi yang ngerti siapa kalau kita takabur sombong itu? Lagi-lagi ya teman kita, tetangga kita yang tahu. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu, tanpa diberitahu tetangga sekalipun, tanpa diomongi teman sekalipun, Allah sendiri yang memberitahu. Kalau kita berbuat salah itu lalu kita disadarkan Allah, loh kamu itu salah. Dan sadar, oh iya, aku ini salah. Kalau kita ada yang kurang itu Allah memberitahu pada kita. Kamu itu kurang, oh iya ya, saya itu kurang, ternyata ada yang kurang dalam hal ini. Nah sehingga dengan demikian lalu ada upaya untuk memperbaiki kesalahan itu, ada upaya untuk memperbaiki kekurangan itu. Nah kalau sudah seperti itu ya insya Allah akan baik. Orang itu salah dan akan tetap salah kalau dia tidak pernah menyadari. Karena tidak pernah menyadari, tidak pernah ada upaya untuk memperbaiki. Nah ini diberi kesadaran oleh Allah. Nah sehingga otomatis ya dengan begitu lalu ada upaya untuk memperbaiki, menambah yang kurang dan membetulkan yang salah sehingga lalu nyaman dalam kehidupan. Nah disitulah makanya dalam kehidupan keluarga tadi saya katakan tidak mungkin tidak pernah ada salah, tidak mungkin tidak pernah ada konflik. Ya, makanya kunci satu-satunya adalah cepat untuk minta maaf, cepat untuk memohon maaf ya, antar suami istri.
bahkan termasuk juga dengan anak-anak. Itu kuncinya maaf dan maaf. Nah, orang bisa meminta maaf itu sekali lagi kalau dia mau menyadari kesalahan. Kalau tidak menyadari kesalahan, tidak mungkin minta maaf. Itu yang perlu dikembangkan dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan kalau perlu misalnya siapapun yang sudah terlanjur merasa benar, ya sudah dibiarkan dulu. Kalau yang dituduh salah sementara minta maaf dulu. Sebab kalau kemudian yang dinyatakan salah itu lalu membela diri saat itu juga, ya bertengkar memang. Ya. Yang penting asal minta maaf dulu. Setelah itu baru kemudian nanti kalau sudah situasinya reda bisa dibicarakan ulang dalam keadaan baik-baik. Insya Allah biasanya sadar, oh ini salah ya. Sering terjadi begitu enggak? Sering terjadi. Ya, terus kadung ngamuk jebule salah, itu biasa. Nah, makanya yang penting minta maaf itu. Minta maaf itu penting dalam hidup rumah tangga. Jadi ini ya bapak-bapak dari ibu resep dari hadis Nabi yang saya kira insya Allah kalau ini ada pada keluarga kita, insya Allah keluarga kita ini menjadi keluarga yang baik, keluarga yang bahagia. Nah kita doakan semoga Mas Edu yang akan membangun rumah tangga dengan Mbak Widya tadi itu yang akan dilaksanakan besok hari Ahad itu keluarganya menjadi keluarga yang bahagia. Dengan mau memanfaatkan nasihat-nasihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berlaku untuk kita semuanya, tidak hanya untuk Mas Ibu. Mudah-mudahan keluarga kita bisa menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, damai, aman, sentosa, sehingga mudah-mudahan nanti juga dengan begitu kita bisa melanjutkan kedamaian, kebahagiaan, kesentosaan itu, serta kedamaian itu di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan juga bersama dengan keluarga kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf kalau ini agak panjang, ya, karena saya memang diminta oleh Pak Arianto dan Bu Arianto untuk mengisi pengajian begitu ya. Ya sehingga ya saya ngaji betul ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentu saja sekali lagi maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.